Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Kurang semangat ya sepertinya. Jadi untuk membangkitkan semangat sepertinya kita harus yel-yel dulu ini sedikit ya. Jadi ketika saya mengucapkan selamat pagi, ketika Ibu mengucapkan selamat pagi, anak-anak balas dengan yel-yel ya. Yel-yelnya seperti ini anak-anak. Pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana anak-anak, bisa? Ya, bisa. Bisa, Bu. Yuk, kita coba ya. Ya. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Selanjutnya kita juga yel-yel sedikit ya, jangan dilupakan tepuk PPK dan salam PPK-nya ya. Bagaimana anak-anak, masih ingat bagaimana tepuk PPK? Masih, Bu. Masih, Bu. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Siap. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih ya. Sedikit supaya semangat ya. Pagi ini selalu awali kegiatan pagi dengan semangat ya. Jadi sebelum untuk mengawali pembelajaran hari ini ya, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ibu minta bantuan ya, salah satu peserta didik untuk memimpin doa untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini. Nah, silakan Ibu minta bantuan dari Nak Ziko ya, untuk memimpin kawan-kawannya berdoa. Silakan, Nak. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Nak Ziko sudah membantu Ibu untuk memimpin doa ya. Jadi selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak dulu di room ini ya. Silakan anak-anak untuk mengisi link presensi ya melalui Google Form ini ya. Silakan diklik link tersebut. Silakan centang absen kehadirannya sesuai dengan kotak yang ada di depan nama anak-anak masing-masing ya. Sudah, silakan, Nak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu cek dulu ya. Sepertinya semua sudah masuk room ya hari ini. Oke. Bagaimana anak-anak kondisinya hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat. Semuanya sehat. Ada yang sakit? Siap, tidak, Tidak ada, Bu. Semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Supaya bisa mengikuti pembelajaran pagi hari ini tentunya dengan semangat ya. Jangan loyo pagi-pagi. Di hari ini kita akan belajar, kita bergerak ya, supaya lebih semangat lagi. Nah, tadi kita sudah berdoa dan juga melakukan absen, mengisi link presensi melalui Google Form. Sudah. Untuk selanjutnya, menanyakan kondisi juga sudah. Nah, tidak henti-hentinya ya dari Ibu untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya. Jadi selain melalui mengisi waktu luang dengan kegiatan olahraga, Ibu juga harapkan anak-anak di rumah tuh beristirahat yang cukup ya, makan makanan yang bergizi supaya anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Mengingat situasi sekarang ini ya, musim nggak menentu, kadang hujan, kadang cerah. Jadi kalau imun anak-anak turun saja sedikit, bibit penyakit itu mudah masuk menyerang ya. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ya. Ya, Bu. Amin. Oke, lanjut ya.
sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, nah, Ibu ingin menyamakan persepsi dulu, sehingga Ibu tahu bagaimana sih pengetahuan awal dari anak-anak semua terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sudah di tampilan slide, Ibu tampilkan gambar itu, Nak. Gambar apa yang Ibu tampilkan? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Bu. Silakan, Nak Ziko. Itu gambar orang sedang bermain voli, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi gambar yang ditampilkan ini adalah menunjukkan orang yang sedang bermain voli. Ada dua tim yang saling berhadapan ya. Sepertinya ada yang melakukan pertahanan dan penyerangan. Dibatasi oleh net. Nah, berkaitan dengan gambar ini, Ibu ingin anak-anak menceritakan pengalamannya masing-masing. Barangkali ada yang pernah mungkin menyaksikan permainan ini secara langsung, atau bahkan pernah memainkan langsung permainan ini. Silakan raise hand jika ada yang punya pengalaman sama terkait dengan gambar yang Ibu tampilkan di slide. Saya, Bu Guru. Ya, silakan, Made Santika. Dari gambar yang Ibu Guru tampilkan, itu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan gerakan smash. Smash, kemudian ada 2 orang blocker. Itu aja, Bu Guru. Tepat sekali ya, benar. Dari gambar ini ada 1 orang yang sedang melakukan teknik smash, namanya dalam permainan bola voli, dan 2 ini melakukan teknik blocking ya. Silakan, Nyoman Sunarte. Ya, Bu, terima kasih. Saya pernah, Bu, menyaksikan pertandingan bola voli di desa itu. Kira-kira jumlah pemainnya 6 orang ya, Bu ya. Ya, anak-anak, benar sekali ya. Dalam satu timnya permainan bola voli itu berjumlah 6 orang ya. Ya berarti 6 orang. Mas Sunarte sudah punya pengalaman tersendiri ya menyaksikan bagaimana berlangsungnya permainan bola voli. Sedikit tidaknya sudah tahu ya bagaimana peraturannya termasuk jumlah pemain dalam satu regunya. Mungkin ada lagi, Nak? Ada ingin berbagi pengalaman terkait dengan gambar Saya, yang Ibu Bu. tampilkan? Silakan, Made Sandiase. Makasih Bu. Sebelum itu sama dengan Nyoman Sunarte pernah menonton saya Bu. Nah, jadi saya bisa pernah juga punya pengalaman menjadi pemain Bu dari SD, udah itu dari menginjak ke SMP. Baik, dari Made Sandiase pernah punya pengalaman ya? Iya, punya pengalaman Bu jadi memainkan pemain permainan Bu. bola voli secara langsung. Nah, berarti nanti ini punya pengalaman lebih dibanding dengan peserta didik lainnya. Jadi Nantinya tadi bisa membantu ya, ketika pemain-pemain temannya ada yang anak-anak kesulitan SMP ya dalam juga belajar ya. begitu Bu. Anak-anak Oke. SMP, anak-anak SD banyak Ibu. Jadi Oke. saya jadi pemain. Kok bisa tangannya sakit ya Bu ya pada saat saya bermain? Nah, itu karena pengaruh itu ya. Jadi kalau bagi pemula yang belum terbiasa ya menggunakan bola ketika memainkan itu tentu akan menyebabkan tangan sakit, tapi nggak masalah ya. Jika terus diulang-ulang dipraktekkan, pada akhirnya nanti akan terbiasa dan rasa sakit itu akan hilang ya. Itu hanya berlaku untuk bagi yang pemula yang awal-awal baru mencoba karena belum terbiasa saja itu Nak ya. Semoga Bu. nantinya ketika praktek nggak menurunkan motivasi anak-anak ya dalam belajar. Silakan untuk yang takut boleh nanti menggunakan bola plastik dulu ya. Jadi setelah terbiasa Ya, boleh Bu. gunakan bola Bu. voli standar ya. Oke, ternyata anak-anak pengalamannya sudah lebih ya mengenai permainan bola voli ini. Tidak hanya pernah menyaksikan, ternyata ada yang sudah pernah ya memainkan langsung permainan ini. Nah, Ibu harapkan untuk yang punya pengalaman lebih mengenai permainan bola voli ini nanti bisa membantu temannya ya, terutama yang kesulitan dalam belajar gerak nantinya. Oke. Nah, bertolak dari apa yang sudah Ibu tampilkan dari slide ini, ya, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu permainan bola voli, khusus ke teknik dasar passing bawah ya. Permainan ini masuk ke dalam aktivitas permainan apa, Nak? Bola besar, Bu Guru. Bola besar, Bu. besar ya, benar. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai permainan sepak bola ya. Sepak bola. Anak-anak tahu nggak apa kesamaannya antara permainan sepak bola dengan permainan bola voli?
Menggunakan bola besar, Bu Guru. Ya, sama-sama menggunakan bola yang ukurannya Besar. besar sehingga kedua Besar. permainan ini tergolong ke dalam aktivitas permainan bola Besar. Bola besar ya. Selain itu kaitannya ya dalam permainan sepak bola juga menggunakan variasi dan kombinasi dari beberapa gerak dasar sehingga membentuk suatu teknik dasar. Begitu juga di permainan bola voli ya. Dari dalam melakukan teknik dasar itu menggabungkan dari beberapa gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, sehingga terbentuk suatu teknik dasar baru yang digunakan dalam permainan. Ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita ya pagi hari ini. Nah, silakan Ibu minta bantuannya dari Wayan Swanaya untuk membaca apa nih tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ya, karena nanti materi ini Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan ya, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. Bu. Ya, silakan Maeswanaya coba bantu Ibu membacakan apa yang jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama. Ya, Bu. Baik, pertemuan pertama, peserta didik dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada teknik dasar yang diperlukan dalam permainan bola voli. Yang kedua, kita didik dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada teknik dasar passing bawah bola voli. Begitu, Bu. Ya, terima kasih ya Sanaya sudah membaca dengan baik ya apa tujuan pembelajaran yang tampil di slide. Sampai di sana anak-anak paham maksudnya, Nak? Apa maksud dari Paham, tujuan Bu. pembelajaran itu? Ya. Bu Guru. Jadi ya, ini arah kita dalam belajar nantinya ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan ya, yang pertama dapat menjelaskan teknik dasar apa saja yang diperlukan dalam permainan bola voli. Nah, selain memiliki pemahaman terkait teknik dasar apa saja yang diperlukan dalam permainan bola voli, anak-anak juga diharapkan dapat mempraktekkan salah satu teknik dasar dari permainan bola voli itu, yaitu teknik dasar passing bawah bola voli. Ya, sedangkan di pertemuan kedua sifatnya mendalami materi yang anak-anak dapat di pertemuan 1 ya. Begitu juga dengan prakteknya ya. Di pertemuan kedua diharapkan anak-anak dapat mempraktekkan teknik dasar passing bawah ini lebih baik dari pertemuan pertama, memperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang terjadi di pertemuan 1 sehingga harapannya nanti terakhir setelah pembelajaran ini selesai anak-anak dapat melakukan teknik dasar passing bola voli ini dengan baik dan benar. Oke. Ya. Langsung saja masuk ke pertemuan pertama ya. Nah, di sini ada beberapa uraian materi ya yang akan Ibu jelaskan. Nah, memang dari pembelajaran ini nanti Ibu harapkan anak-anak yang lebih aktif ya. Ibu hanya memfasilitasi dan menjelaskan secara umum dulu berkenaan dengan permainan bola voli. Nanti Ibu pada saat pembelajaran akan menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, di sana nanti Ibu minta menganalisis ya dari video yang Ibu tampilkan dan Ibu akan munculkan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang nantinya untuk anak-anak jawab. Nah, anak-anak bisa mengeksplor berbagai sumber ya, bisa dengan internet, bisa dengan buku ya, buku paket anak-anak atau dengan bahan ajar yang Ibu sediakan nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu munculkan setelah Ibu menampilkan tayangan video yang nantinya anak-anak presentasikan secara mandiri ya. Silakan nanti siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya sebelum Ibu tunjuk Ya, ya. Bu. Nah, itu sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini ya. Oke, lanjut. Ibu akan jelaskan sedikit secara umum mengenai permainan bola voli, mulai dari definisinya, bagaimana sejarahnya, ya, sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan dalam permainan bola voli. Baru setelah itu kita menganalisis video ya, sehingga masuk ke dalam materi teknik dasar nantinya. Ya, persingkat waktu kita langsung masuk ya ke definisi permainan bola voli. Oke, sama seperti persepsi di awal ya, Ibu akan tampilkan gambar yang di sini menunjukkan orang yang sedang bermain bola voli. Ya, sini Ibu minta bantuan dari anak-anak barangkali ada yang bisa mendefinisikan
Saya, barangkali Bu. dengan pengalamannya langsung atau hanya dengan melihat gambar ini anak-anak bisa mendefinisikan apa sih itu permainan bola voli. Saya, Silakan Bu. raise hand yang ingin bantu ya. Ya, silakan Wayan Suwarnaya. Ya, Lihat makasih. raise hand ini. Permainan bola voli adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim terdiri 6 orang, Bu. Ya, benar sekali ya. Permainan bola voli ini dimainkan oleh dua tim ya. Yang mana masing-masing tim atau regunya berjumlah 6 orang. Ada lagi mungkin yang ingin menyempurnakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Wayan Suwarnaya. Silakan Bu Made Guru. Sandiasa. Baik Bu Guru, permainan bola voli itu permainan yang dimainkan oleh 6 orang Bu Guru, dengan ada tim lawan yang dipermainkan dalam permainan bola voli. Gitu aja Bu. Siapa lagi yang ingin menyempurnakan? Saya ingin menambahkan sedikit Bu Guru. Silakan Made Santika. Dalam permainan bola voli, masing-masing tim boleh memainkan bola sebanyak 3 kali saja, tidak boleh lebih. Itu Bu Guru. Ya, benar ya. Nah, itu salah satu aturan dalam permainan bola voli. Masing-masing tim hanya boleh memantulkan atau memainkan bola maksimal 3 kali. Ya. Nah, ini dapat Ibu simpulkan ya. Jadi permainan bola voli itu anak-anak adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim. Benar ya, yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Ya, dua tim yang mana masing-masing timnya berjumlah 6 orang. 6 orang. Ya, masing-masing tim maksimal memainkan bola sebanyak 3 kali dan berusaha untuk mematikan bola di daerah lapangan lawan serta mencegah lawan melakukan hal yang sama ya. Jadi antara dua tim ini ya dibatasi oleh net. Masing-masing pemain berusaha untuk melewatkan bola di atas net dan mematikan bola di daerah lapangan lawan untuk memperoleh poin ya. Sampai di sana anak-anak paham, Nak? Paham, Paham, Bu. Bu. Nah, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah kita menilik sedikit ke belakang ya. Mengingat permainan bola voli ini adalah permainan yang hits ya di kalangan masyarakat, tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Perlu kita ketahui bagaimana siapa sih yang awal mula menciptakan permainan yang menarik ini sehingga digemari oleh seluruh lapisan masyarakat ya, dari kecil hingga orang dewasa. Perlu kita ketahui ya. Jadi permainan ini awal mulanya itu diciptakan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani ya, bernama William siapa Nak? William siapa? William G. Ya, Morgan, William G. Bu. Morgan ya. Nah, permainan ini diciptakan tanggal 9 Februari tahun 1895 di Holyoke, Massachusetts ya, di Amerika Serikat, yang awal mulanya permainan ini tidak langsung tenar atau terkenal dengan nama volleyball atau permainan bola voli, tapi awal mulanya diistilahkan dengan apa Nak? Ini Mintonet. 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 Bu. Benar sekali ya. Hmm. Nah, itu singkat ya mengenai sejarah permainan bola voli supaya anak-anak tahu siapa yang menciptakan dan awal mulanya istilahnya apa untuk permainan bola voli. Lanjut ke sarana dan prasarana permainan bola voli ya. Nah, keberadaan sarana ini menjadi penting ya untuk keberlangsungan permainan itu sendiri. Jadi ada beberapa sarana yang sifatnya memang vital atau penting. Jika tidak ada itu, maka permainan tidak bisa berlangsung ya. Contohnya seperti bola. Nah, sedangkan beberapa fasilitas yang lain ya itu umumnya digunakan dalam pertandingan resmi dan beberapa juga bisa dimodifikasi ya dalam pembelajaran penjas ya supaya permainan bola voli ini tetap berlangsung ya. Yang diantaranya coba bantu Ibu sebutkan apa saja sarana prasarana permainan bola voli. Yang pertama, silakan Made Santika, ada apa Nak? Lapangan Bu Guru. Ya, bagaimana bentuk lapangan permainan bola voli? Berbentuk persegi panjang. Ya, ya berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran panjang 18 18 meter kali dan 9 lebarnya. meter. Ya. Kemudian apa yang kedua Nyoman Sunarte? Bola, Bu. Ya, bola ya.
Ini bola jika tidak memiliki bola standar, mungkin kita bisa modifikasi terutama untuk anak SD ya, untuk anak-anak seusia kalian ini. Umumnya kendalanya kan sakit ketika melakukan passing, jadi bisa dimodifikasi menggunakan bola plastik atau gabus ya. Intinya anak-anak mau bergerak dulu ya, mencoba gerakan. Nanti harapan Ibu kalau sudah terbiasa kita bisa mencoba menggunakan bola standar ya. Selanjutnya ada sarana apa, Nak? Wayan Suwarnaya, coba sebutkan sarana apa yang berikutnya. Net, Bu. Ya, net ya, itu untuk pelengkap lapangan. Untuk membatasi antara dua tim yang sedang bermain ya. Masing-masing berusaha untuk melewatkan bola ke atas net ini. Selanjutnya apa, Nak? Made Santika? Antena road, Bu. Ya, ini biasanya dipasang di samping ya, net ya, sisi kiri dan kanan net. Ini biasanya pelengkap untuk pertandingan resmi ya. Jadi untuk permainan biasa sehari-hari itu yang sifatnya hiburan, umumnya hanya menggunakan net, lapangan, dan bola saja sudah cukup. Sedangkan sarana seperti antena road, papan skor, termasuk perlengkapan pemain seperti kostum, sepatu khusus untuk voli itu umumnya digunakan dalam pertandingan-pertandingan resmi ya. Sepatu juga bisa menjadi sarana penting ya bagi pemain, mengingat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika bermain ya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika bermain itu menggunakan pelindung kaki ya, yaitu apa, Nak? Perlengkapan pemain. Sepatu, Bu. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah ini Ibu akan tampilkan ya video yang ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini ya, materi kita hari ini yaitu permainan bola voli. Di sini Ibu tampilkan video pertandingan dari laga SEA Games antara Indonesia melawan Vietnam, yang mana nanti hasil akhirnya itu dimenangkan oleh Indonesia. Ibu harapkan anak-anak menyimak dan mencermati dengan baik ya tampilan video ini, karena setelah ini Ibu akan munculkan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang nantinya harus anak-anak jawab ya melalui LKPD dan anak-anak presentasikan secara mandiri. Bagaimana, siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Siap ya. Bu. Selamat menyaksikan. Diperhatikan, konfirmasi sesuai dengan definisi dan sarana prasarana yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah memang benar dalam permainan itu memerlukan sarana yang disebutkan tadi? Benarkah dalam permainannya itu dalam satu timnya 6 orang? Silakan diperhatikan di video. Kemudian perhatikan juga gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan setiap pemain. Nah, nama gerakannya itu apa? Teknik apa yang dilakukan ya? Silakan perhatikan, kemudian anak-anak lihat. Nah, apa yang menyebabkan salah satu tim bisa keluar sebagai pemenang dan salah satu tim bisa kalah? Ya, apa yang menyebabkan faktor apa? Ya. Silakan dicermati dengan baik ya, dianalisis videonya ini. Diperhatikan di video. Kemudian perhatikan juga gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan setiap pemain. Nah, nama gerakannya itu apa? Teknik apa yang dilakukan ya? Silakan perhatikan, kemudian anak-anak lihat. Nah, apa yang menyebabkan salah satu tim bisa keluar sebagai pemenang dan salah satu tim bisa kalah? Ya, apa yang menyebabkan faktor apa? Ya. Silakan dicermati dengan baik ya, dianalisis videonya ini.
Oke, cukup ya. Cukup, Bu. Ya, Bu. Bu. Tadi anak-anak sudah menyaksikan ya tayangan video. Nah, selanjutnya anak-anak diminta untuk berdiskusi ya. Berdiskusi yang pertama mengenai kegiatan apa yang sedang berlangsung dalam video. Nah, ini coba kita diskusikan sama-sama. Sedangkan pertanyaan berikutnya ini baru anak-anak silakan jawab nanti ya dalam LKPD dan selanjutnya untuk dipresentasikan ya. Kegiatan apa anak yang sedang berlangsung tadi dalam video? Bermain, Bu. Permainan Pertandingan bola bola voli. voli, Bu. Main Ya, bola permainan voli, bola Bu. voli ya, pertandingan bola voli antara tim apa dengan apa, Nak? Indonesia Indonesia, melawan Bu. Indonesia. Lawan Malaysia. Vietnam. Indonesia melawan Vietnam. Vietnam, Wah, tadi tidak Bu. memperhatikan dengan baik ya. Untuk skornya di sana ada keterangan V, itu Vietnam ya. Laga final SEA Games antara Indonesia dengan Vietnam. Yang mana hasil akhirnya siapa yang memenangkan pertandingan, Nak? Indonesia. Indonesia. Indonesia, Bu. Indonesia berhasil keluar sebagai juara ya dalam laga SEA Games tahun 2022 ini ya. Nah, selanjutnya ini yang perlu anak-anak analisis, anak-anak jawab, tuangkan dalam LKPD ya. Apa yang menyebabkan tim voli putra Indonesia itu bisa keluar sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut? Nah, dari segi apanya unggul tim Indonesia dibandingkan dengan Vietnam sehingga dia bisa keluar sebagai juara. Nah, itu anak-anak analisis ya. Kemudian, apa kalian bisa menjelaskan gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan setiap pemain dalam video? Nah, dia melakukan teknik-teknik apa saja itu namanya, jelaskan nanti ya. Sesuai dengan apa yang tadi Ibu tampilkan dalam video. Bagaimana anak-anak paham terkait dengan bahan diskusinya hari ini? Paham, Ya. Bu. Nah, jumlah anak-anak 5 orang ya di sini ya. Ibu rasa tidak perlu lagi kita membentuk kelompok. Silakan boleh diskusi langsung dengan teman-temannya ya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Total ada berapa pertanyaan, Nak? Dua, Bu. Dua ya. Dua, Bu. Pertanyaannya 2. Yang pertama, apa yang menyebabkan Indonesia bisa keluar sebagai pemenang dalam pertandingan itu? Dari sisi apa lebih unggul? Kemudian yang kedua, anak-anak menyebutkan beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan setiap pemain yang dalam video ya. Menyebutkan teknik apa saja yang dilakukan itu. Nah, silakan anak-anak bereksplorasi. Sesuai dengan slide ini, anak-anak diminta untuk bereksplorasi, mengumpulkan informasi ya berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu berikan ya. Melalui buku paket, silakan dibaca nanti buku paketnya. Kemudian bahan ajar yang bisa anak-anak klik melalui link ini ya. Karena link LKPD dan bahan ajarnya ini Ibu jadikan satu ya. Silakan nanti dibaca. Kemudian anak-anak juga bisa berdiskusi atau mencoba melakukan beberapa gerakan-gerakan yang ada dalam video tadi ya. Sehingga nantinya hasil eksplorasi itu, hasil informasi yang anak-anak kumpulkan dari berbagai sumber itu nanti anak-anak presentasikan ya dalam bentuk jawaban-jawaban atas pertanyaan yang Ibu berikan. Bagaimana? Jelas anak-anak? Nanti silakan Jelas, presentasi Ibu. ya. Yang ingin presentasi di awal silakan langsung raise hand. Atau jika tidak ada nanti Ibu tunjuk secara acak ya. Bagaimana anak-anak siap? Ibu berikan waktu ya. Silakan, Nak. Iya, Bu. 5 menit cukup Tampilkan. ya. Tampilkan soalnya, Bu Guru. Oke, siap. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya waktunya untuk anak-anak bereksplorasi, ya diskusi juga sudah cukup. Silakan Ibu minta siapa yang ingin tampil di awal untuk mempresentasikan hasil temuannya, hasil penyelidikannya terkait dengan permasalahan yang Ibu munculkan. Oke, yang pertama Ibu berikan kesempatan kepada Made Sandiase untuk mempresentasikan hasil penyelidikannya terkait dengan masalah yang Ibu munculkan ini. Silakan, Nak. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Tadi saya sudah melihat video yang Ibu tampilkan. Jadi apa yang menyebabkan tim voli putra Indonesia bisa tampil sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut, yaitu dalam permainan sangat kompak dalam permainan, dan dari segi itu teknik pemain Indonesia itu lebih unggul daripada pemain dari Vietnam.
Jadi secara individu Indonesia itu pemainnya di atas rata-rata, Bu. Ya, Nah, benar jadi sekali ya. oke. Menurut Made Sandiasa tadi, ya ternyata tim Indonesia ini bisa keluar sebagai pemenang karena dari sisi kemampuan atau penguasaan tekniknya lebih unggul ya dibanding dengan tim voli putra dari Vietnam. Vietnam. Terlihat ya dari bagaimana tim voli Vietnam ini tidak mampu mengembalikan bola-bola akibat serangan dari tim voli Indonesia ya, terutama dari penguasaan tekniknya, teknik passingnya terutama ya. Mengingat teknik passing itu fungsinya selain untuk bertahan juga untuk mendukung pola penyerangan ya. Jadi itu penting untuk dikuasai dulu ya teknik passing itu ya. Nah, Ya, selanjutnya Bu. Nak, silakan untuk pertanyaan yang kedua, Made Sandiasa. Ya, Bu. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, apa kalian bisa menjelaskan gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan pemain dalam video tersebut? Yang jelas ada banyak teknik yang digunakan. Yang pertama itu ada passing, yaitu ada block Ibu Guru, begitu ada smash, dan ada juga yang untuk mengawali pertandingan, ada servis Bu Guru. Ya, Itu Bu mantap Guru. sekali ya. Sudah lengkap disampaikan oleh Made Sandiasa ya. Teknik apa saja itu yang dilakukan setiap pemain dalam permainan. Benar sekali ya. Untuk mengawali permainan ada teknik servis. Kemudian menerima bola, serangan lawan menggunakan teknik passingnya. Kemudian ada juga untuk mengumpan, itu teknik passing atas. Lanjutkan ada teknik smash dan juga blocking untuk bertahan ya. Bertahan, meredam serangan dari lawan, yaitu smash ya. Ada yang lain ingin mempresentasikan hasil temuannya, hasil pendidikannya terkait dengan permasalahan ini? Silakan raise hand. Tidak ada? Coba Ibu tunjuk ya, lagi ya. Silakan, Made Santika, mungkin ingin mempresentasikan Ya, Bu hasil Guru. temuannya. Dari Silakan, Nak. video yang Ibu Guru tampilkan tadi dapat saya simak mengenai apa yang menyebabkan tim voli putra Indonesia bisa sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut, karena tim Indonesia memiliki kerjasama tim yang bagus. Teknik dasar passingnya juga bagus, kemudian servisnya bisa sekali servis musuhnya atau lawannya mati langsung. Itu Bu Guru. Ya, benar sekali ya. Benar seperti presentasi dari Made Santika dan Made Sandiasa yang mana terkait dengan permasalahan yang pertama memang benar ya. Dari segi penguasaan teknik, Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan tim dari Vietnam. Terutama mengenai penguasaan teknik passing ya, yang sangat menonjol tadi dari video. Setiap kali tim Indonesia melakukan serangan, baik dari servis ataupun smash, tim Vietnam kurang mampu untuk mengembalikan bola ya. Berarti di sana terlihat jelas bahwa teknik passingnya yang masih kurang ya. Atau bahkan bisa menerima tapi bolanya justru melenceng ya, tidak mengarah ke tosser, sehingga ini mengurangi kurang mendukung untuk pola penyerangan ya. Karena yang bertugas untuk mengumpan dalam permainan itu kan tosser. Jadi jika bola kedua tidak sampai ke pengumpan, Ibu rasa pola penyerangannya itu menjadi tidak efektif ya, berbeda dengan tim dari Indonesia ya. Setiap serangan yang dilakukan sudah divariasikan ya, dia melakukan berbagai teknik smash, itu banyak variasi dari teknik smash yang dia lakukan, sehingga banyak ketika melakukan blocking atau pertahanan itu tetap juga bobol ya, smash-smashnya itu banyak masuk dan mati di lapangan permainan tim Vietnam ya. Tadi juga sudah disampaikan untuk teknik dasar apa saja yang dilakukan setiap pemain dalam video itu. Ada apa saja, Nak? Coba bantu Ibu sebutkan sesuai dengan presentasi dari Made Sandiasa tadi. Yang pertama ada apa, Nak? Teknik apa Passing saja? bawah, Bu Guru. Ada passing bawah lagi. Ada passing atas.
Ada Passing passing atas. atas. Lagi. Ada Smash, servis. Bu, smash. Servis. Benar. Smash. Lagi. Smash. Blok. Blok. Ya, blok Blocking. ya. Block. Oke, baik. Anak-anak sudah tahu ya. Jadi teknik apa saja yang diperlukan dalam permainan bola voli. Dan tentunya anak-anak sudah bisa membedakan kan dari video tadi. Yang mana namanya teknik passing. Yang mana namanya smash. Yang mana namanya servis. Dan mana namanya blok. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Guru. Jadi teknik servis itu yang mana, Nak? Ayo, yang mana namanya teknik servis? Teknik pada saat memukul bola dari luar lapangan. Ya, benar sekali ya. Jawaban Dewa Iswarnaya. Itu teknik untuk mengawali atau memulai permainan yang memukul bola dari luar lapangan permainan. Ya. Kalau teknik Permainan. passing yang mana, Nak? Teknik passing namanya? Ada passing atas dan ada passing bawah. Ya, benar sekali ya. Teknik passing itu dibedakan menjadi dua. Ada passing atas dan passing bawah. Teknik Wah. passing itu menerima bola, mengoper bola, ya disesuaikan dengan ketinggian bolanya. Kalau bolanya setinggi di atas dada, di atas kepala, kita gunakan namanya passing atas. Ya, sedangkan jika tingginya dari dada ke bawah, kita gunakan teknik passing bawah. Ya. Bawah. Teknik passing bawah umumnya digunakan untuk pertahanan, ya. Sedangkan passing atas umumnya digunakan untuk mendukung pola penyerangan, yaitu dengan mengumpan bola ke arah Mengumpan. yang melakukan smash, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti Ya, Bu. yang tadi ditampilkan di video dan hasil presentasi anak-anak sudah mampu menentukan ya faktor apa yang menyebabkan dari tim Indonesia itu bisa memenangkan pertandingan. Ya, salah satunya itu karena dukungan dari penguasaan teknik, ya. Yang mana dari video yang ditampilkan ternyata penguasaan teknik passing ya dari tim Vietnam itu yang kurang sehingga menyebabkan tim tersebut kalah, ya. Bertolak dari hal itu, hari ini kita akan belajar ya mengenai teknik dasar passing, ya, mengkhusus ke teknik dasar passing bawah, ya, anak-anak. Mengingat fungsi dari passing bawah ini yaitu untuk pertahanan tim, ya. Jadi dengan untuk menerima serangan-serangan lawan dan mampu membalikkan serangan lawan itu kita gunakan teknik passing, nah, ya, passing bawah. Nah, di gambar di slide sudah Ibu tampilkan ya. Di sana ada gambar seorang anak yang melakukan passing. Di sana terlihat tahapan-tahapannya, Nak, ya. Ibu ingin anak-anak menganalisis dulu bagaimana tahapan gerakannya. Setelah ini kita akan bersama-sama mencoba gerakannya, ya. Coba bantu Ibu, Nak, gerakan pertama, ya. Jadi untuk teknik passing bawah ini kita bagi menjadi 3 tahapan, ya. Yang pertama, gerak awalan atau sikap awal, kemudian ketika pelaksanaan dan perkenaan dengan bola, selanjutnya diakhiri dengan gerak lanjutan atau follow through dan ke sikap akhir, ya. Jadi ada 3 tahapan di sana. Coba bantu Ibu sesuai dengan gambar yang di awal ini. Ziko, bantu Ibu Ya, mendeskripsikan Bu. gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ada orang sedang bersiap-siap, Bu, untuk menggenggam tangan. Selanjutnya bagaimana posisi kakinya, Ziko? Posisi kaki sejajar, Bu, agak ditekuk. Ya, Terus benar kedua ya. tangan, kedua lengan bersiap-siap. Oke. Sikap awal kaki dibuka selebar bahu ya, kemudian benar kedua lututnya ditekuk sehingga badan agak condong ke depan. Kedua tangan bersiap ya untuk dikaitkan seperti dengan gambar ini yang Ibu tunjuk di kursor ini ya. Lanjutnya, gambar yang kedua Ibu ingin Wayan Suwarnaya untuk mendeskripsikan. Baik, Bu. Untuk melakukan passing bawah, kedua tangan dikepalkan di depan di bawah perut, kaki dibuka selebar bahu. Lanjut Ya. perkenaan ayunan tangan ambil dari bawah ke atas sejajar lurus di depan dada. Seperti itu, Bu. Oke, sepertinya belum mengayun tangan ya. Di gambar kedua ini masih menunjukkan bagaimana
bagaimana lanjutan dari gambar kedua, yaitu salah satu kaki yang tadinya posisinya sejajar ini maju ke depan ya, salah satu kakinya. Kemudian kedua tangannya dikaitkan ya, dikaitkan kedua telapak tangannya sehingga ibu jarinya saling bertemu. Nah, kedua lengan lurus ya, lengan disatukan lurus. Kemudian gambar ketiga, Ibu minta dari Sunarto ya untuk mendeskripsikan gambar yang ketiga ini ketika perkenaan dengan bola. Silakan, Nak. Terima kasih, Bu. Ini saya lihat yang ketiga itu melakukan passing ya, memantulkan bola dari bawah ke atas itu, Bu, supaya mau melambung bolanya. Ya, bagaimana pergerakannya, Nak? Dilihat dari posisi pergerakannya kakinya dan itu- tangannya. Coba dideskripsikan. Oh, itu kakinya menekuk, Bu, dan tangannya lurus ke depan. Ye. Ya, mungkin itu aja, Bu. Ya, Saya jadi Bu. pelan-pelan tangan diayunkan ya mengarah ke bola dan Oh. perkenaannya itu pada lengan bawah ya, di atas pergelangan tangan ya. Kemudian pelan-pelan dibarengi dengan kedua lutut lurus sehingga badan naik ya, dan bola melambung ke atas seperti gambar selanjutnya ini ya. Itu namanya gerak pelaksanaannya. Selanjutnya sikap akhirnya itu adalah salah satu kaki yang posisinya di belakang tadi melangkah ke depan sebagai gerak lanjutan atau follow through. Kedua tangan setelah diayun itu lurus ke depan, kemudian kembali ke sikap semula ya, mengambil sikap bersiap seperti gambar yang pertama. Jelas ya untuk tahapannya, Nak? Jadi dibagi menjadi Jelas, 3. Bu. Ada sikap awal, Awal. kemudian pelaksanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan. yang ketiga. sikap Sikap akhir. akhir. Oke ya. Akhir. Sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan karena anak-anak sudah memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana cara melakukan teknik dasar passing bawah. Setelah ini kita akan praktek ya. Jadi sebelum praktek, Ibu ajak anak-anak untuk pemanasan terlebih dahulu ya. Jadi walaupun dengan keterbatasan kita belum bisa belajar secara tatap muka ya, masih daring atau virtual ini melalui Vicon ya, tidak mengurangi makna bahwa dari pembelajaran PJOK yang tujuannya untuk meningkatkan kebugaran anak-anak melalui aktivitas jasmani ya. Jadi walaupun dengan Vicon kita tetap harus bergerak ya, kita tetap harus mempraktekkan walaupun dari tempat kita masing-masing ya. Jadi sebelumnya Ya, Ibu Bu. ajak anak-anak pemanasan terlebih dahulu ya. Anak-anak tahu apa tujuannya harus dilakukan pemanasan sebelum kita bergerak atau mempraktekkan suatu gerakan atau permainan olahraga? Ada yang tahu, Nak? Untuk melemaskan otot, Bu. Melemaskan otot. Ya, benar sekali ya. Nyoman Sunarte sudah menjawab salah satu tujuannya itu untuk melemaskan otot ya. Persiapkan otot kita yang gunakan untuk melakukan teknik passing ya. Kemudian ada lagi, Nak? Menghindari resiko cedera, Bu. Ya, benar sekali ya. Menghindari terjadinya risiko cedera. Nah, harapan ketika melakukan gerakan ini dengan pemanasan nanti kita bisa menghindarkan diri dari risiko cedera. Sehingga penting bagi kita sebelum melakukan gerakan-gerakan yang kompleks dari teknik dasar ini perlu untuk kita lakukan pemanasan. Langsung saja ya. Jadi hari ini kita lakukan pemanasannya dari tempat kita masing-masing. Yang mana pemanasannya Ibu akan tampilkan video nih. Video seperti gerakan senam ya. Nanti Ibu harapkan anak-anak melakukan gerakannya ini dari tempat masing-masing sesuai dengan yang ditampilkan oleh video. Bisa, anak-anak? Bisa ya. Bu. Baik, Ibu minta semuanya berdiri ya. Kita ikuti gerakan senam ini bersama-sama. Ayo silakan berdiri semuanya. Sudah. Sudah, Bu. Terdengar suaranya, Nak? Kurang, Bu. Sudah? Ayo langsung kita praktekkan sama-sama ya. Gerakan ini. Suaranya, Bu. Kecil suaranya. Ada, Bu.
Oke, cukup ya. Setelah ini jangan dulu kembali duduk ya, kita langsung coba praktekkannya teknik dasar passing bawah yang sudah kita pelajari tadi ya. Pertama, Ibu ingin anak-anak mencoba gerakan tanpa bola terlebih dahulu ya. Ayo silakan kita coba untuk sikap awal ya, sesuai dengan gambar yang tadi Ibu tampilkan ya. Bagaimana sikap awalnya Nak? Silakan kaki dibuka selebar bahu dulu. Ya. Sudah. Kemudian lututnya ditekuk. Sudah, lututnya ditekuk, ya, dan Sudah, kedua Bu. tangan disatukan ya, seperti ini. Nah, telapak tangan ditumpuk, kemudian kedua ibu jari bertemu ya. Nah, ini namanya Ya. sikap awal. Nanti ibu istilahkan dengan satu, ya. Kemudian salah satu kaki di depan ya, ya pelan-pelan. Gerakan pelaksanaan tangannya diayun sampai lurus ya dengan dadanya, ya. Terus jangan ditekuk. Nyoman Sunarte gerakannya jangan ditekuk begini nak, lurus lengannya. Ya. Ya. Ya, sudah, Ini Bu. Ibu istilahkan nanti gerakan pelaksanaan dengan 2 ya. Kemudian setelah itu bola mantul, anggap bola sudah memantul, anak-anak Ya. langkahkan kaki belakang ke depan dan kedua tangan kembali ya ke sikap semula. Ya, ini namanya Ya. Ibu istilahkan dengan gerak polostru atau nomor 3 ya, gerakan ketiga. Ya. Jadi nanti kita ulang gerakannya. Ya, Ibu menyebutkan 1, anak-anak langsung ambil sikap bersiap. Ya. 2, anak-anak lakukan gerakan mengayun tangan. Ya. Ketiga, gerakan lanjutan dan kembali ke sikap semula. Bisa ya? Ya, Bisa, Bisa? Bu. Oke, siap. 1. Silakan ambil sikap bersiap. 1. Badannya rendah, nak. Bungkukkan sedikit. Ya. 2. Ayun tangannya. Oke, pandangan arah ke bola. 3. Gerakan polostru atau lanjutan. Kembali ke sikap semula. Oke, kita coba lagi sekali. 1. 2. 3. Oke. Ya, siap. Sekarang kita lanjutkan dengan bola. Apa anak-anak sudah menyediakan bola semuanya di rumah untuk kita praktek hari ini? Sudah, Bu. Oke, Sudah, baik Bu. sekali Made Sandiasa sudah menyiapkan langsung bola voli sepertinya ya. Ya, Bu. Sudah. Mantap. Ini Oke, bola. ayo sekarang kita coba lakukan ya gerakannya dengan bola. Kalau tadi tanpa bola, sekarang dengan bola. Bola. Peserta didik melakukan teknik dasar passing bawah bola voli di tempat dengan bantuan bola plastik atau jika sudah mampu menggunakan bola standar, silakan gunakan bola standarnya ya. Jadi gerakannya lakukan sendiri 5 kali. Kalau bisa tanpa terjatuh ya seperti di video ini. Langsung ya, Bu. Bagaimana di sana? Ini video ini. Oke, kita coba ya. Semampunya dulu, kalau bisa 5 kali tanpa terjatuh, silakan ya. Luar biasa, berarti Ya. anak-anak sudah bisa ya. Ya. Oke, Made Sandiasa sepertinya sudah bisa ini ya. Ayo silakan yang lain dicoba ya. Bagaimana gerakannya? Ayo. Ayo Ziko dicoba gerakannya. Ya. Bagaimana? Bisa anak-anak? Nah, Bu. Bisa, Bu. Nah, Ayo, Ibu ingin anak-anak menceritakan berapa kali anak-anak mampu melakukan passing sendiri? 20 kali, Bu. 50 kali, Bu. 20, Bu. Oh, luar biasa ya. Bisa sampai 50. Benar 50. Sepertinya tadi Ibu baru hitung bisa melakukan cuma 2 atau 3 kali. Ya, dari video Ibu lihat baru Made Sandiasa yang gerakannya tepat ya. Ayo yang lain. Sudah. Poyan Suwarnanya Ini- bagaimana? Berapa tadi dapat passing? 5 kali, Bu. Bolanya Oh, mentok, sudah Bu. Bola mampu 5 plastik. kali ya. 5 kali isi terjatuh atau langsung? Langsung, Bu. Tapi yang ke-6 kalinya jatuh, Bu. Bolanya ringan soalnya bola plastik, Bu. Oke, nanti di pertemuan kedua kalau anak-anak sudah berani menggunakan bola standar silakan ya, sediakan. Gunakan bola Ya. standar memang agak beda nanti pantulan bolanya antara bola plastik dengan bola standar ya. Tapi tidak apa, yang penting anak-anak sudah tahu dulu bagaimana prosedur gerakannya.
Nanti kita bisa perbaiki lagi di pertemuan kedua ya, supaya gerakannya lebih baik dari hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Ah, Bu. Ya, Bu. Oke, untuk praktiknya Ibu rasa sudah cukup. Ibu ingin anak-anak menceritakan sedikit ya bagaimana pengalamannya ketika melakukan gerakan tadi, mencoba gerakannya antara gerakan tanpa bola dengan gerakan dengan bola. Ya, coba Made Sandiase. Baik, Bu. Nih, yang Ibu lihat tadi tekniknya ya, paling tepat. Coba ceritakan sedikit. Baik, Bu. Ibu dari media yang Ibu berikan ke saya sangat baik, Bu. Dari sebelum menggunakan tanpa bola, dari tahapan-tahapannya, jadi saya lebih paham, Bu. Setelah itu saya mencoba memakai bola yang sebenarnya, ya ternyata benar yang Ibu bilang, melalui tahapan-tahapan itu, jadi saya tidak melakukan kesalahan jadinya, Bu. Jadi terus sekali dapat ya. bisa passing gitu, Bu. Iya, Bu, itu Bagus aja, sekali Bu. ya. Jadi dari pemahaman setelah dia Made Sandiase ini paham dengan bagaimana cara melakukan passing, ternyata dia sudah mampu mempraktekkan setiap tahapannya dan dirasa tekniknya itu lebih baik setelah dia paham terlebih dahulu bagaimana tahapan-tahapannya ya. Oke, nanti Bu harapkan untuk pertemuan selanjutnya mungkin dari Made Sandiase bisa membantu teman-temannya yang kurang ya, yang belum bisa melakukan gerakan dengan tepat ya, seperti Ya, halnya yang Bu. dilakukan Made ya. Mungkin mungkin Ziko nanti bisa ya belajar lagi dengan Made Sandiase. Begitu juga Nyoman Sunarte ya. Belajar lagi nanti ya supaya nanti di pertemuan kedua Ya. tekniknya lebih baik dari yang kita lakukan di pertemuan pertama ini. Kasih ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, tadi Jelas. kita sudah praktek dan sebelum praktek kita sudah pemanasan ya. Jadi untuk memulihkan kondisi kita seperti di awal ya dan menurunkan denyut jantung yang tadinya ketika praktek meningkat, nah perlu kita lakukan pendinginan lagi ya. Pendinginan istilahnya cooling down ya, supaya setelah ini anak-anak masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari anak dengan baik ya. Pelan-pelan melalui cooling down, gerakan-gerakan yang dirasa lebih slow dibandingkan dengan tadi gerakan pemanasan dan inti ya, diharapkan denyut nadinya mulai menurun dan anak-anak ya tenaga anak-anak bisa pulih seperti sedia kala dan bisa melakukan aktivitas lainnya setelah ini ya. Mari kita sama-sama lakukan cooling down dulu, pemanasan pendinginan ya, seperti halnya pemanasan tadi melalui video. Silakan ikuti gerakannya seperti yang Ibu tampilkan melalui video ya, Nak. Silakan, ayo ikuti gerakannya. Beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing. But nothing can compare to when you naked. Now we're backward into many, got you fed. Saying you the one for me, I need to flex it. Started when we were younger. Swear to God that I loved her. Sorry that your mom found out. Guess that we just really had the thunder. Ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that dress fall off you is amazing. Love a miracle, a beautiful creation. Baby, come a little closer, let me taste. Oke, cukup ya untuk pendinginannya. Nah, kita sampai ya di akhir pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin kita sama-sama menyimpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini, serta Ibu ingin anak-anak mengungkapkan, ya, menceritakan bagaimana perasaannya, ya, selama mengikuti pembelajaran ini, ya. Silakan Ibu minta
Mungkin sebelum Ibu tunjuk, barangkali ada yang ingin raise hand atau angkat tangan ya untuk mencoba menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini dan mengungkapkan bagaimana perasaannya selama mengikuti pembelajaran. Oke, silakan Made Sandiase. Baik Ibu Guru, jadi saya akan menyimpulkan selama pembelajaran pada hari ini. Jadi saya sangat senang apa yang Ibu berikan dengan media yang Ibu tampilkan. Jadi saya sendiri merasa termotivasi. Apa yang diberikan sama Ibu sangat jelas dengan video-video. Jadi saya secara tidak langsung mengetahui apa passing bawah. Itu Bu. Ada yang lain mungkin? Silakan, Wayan Suwarnaya. Bu, dari tadi yang Ibu sampaikan itu sudah sangat bagus dan sudah membuat saya sangat mudah mengetahui cara melakukan teknik passing bawah ya, dan itu sangat senang dan bagaimana cara melakukannya itu sudah mulai membuat saya paham dengan materi passing bawah. Mungkin itu aja Bu. Ya. Oke, terima kasih ya dari beberapa peserta didik sudah secara langsung mengungkapkan bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran ya. Pembelajaran PJOK secara virtual ini memang benar. Mungkin dari sebagian besar anak-anak senang ya dengan Ibu tampilkan ada video pembelajaran tadi ya. Mulai dari video Senang, Bu. pertandingan termasuk kita pemanasannya dipandu dengan video-video ya. Ya, jadi Ibu selalu berusaha bagaimana caranya agar walaupun kita belajar secara daring ini, ya anak-anak tetap gimana bisa menerima materi pembelajaran selayaknya bagaimana kita tatap muka ya, walaupun kondisinya seperti ini kita hanya melalui kelas virtual, tapi melalui kita menghadirkan video dalam pembelajaran, segala sesuatu yang kita tampilkan secara langsung itu bisa juga kita tampilkan ya melalui video tadi ya. Atau juga dengan bantuan gambar-gambar tadi ya. Sengaja juga Ibu buat PowerPoint-nya supaya menarik ini, supaya anak-anak senang ya. Fokusnya tetap dalam belajar ya, sehingga tidak membosankan untuk anak-anak. Nah, secara umum terkait dengan pembelajaran tadi ya kita sudah pertama belajar mengenai teknik dasar apa saja yang diperlukan dalam permainan bola voli ya. Teknik apa saja nah Ibu ingin anak-anak menyebutkan kembali? Teknik smash. Smash lagi, Passing. passing lagi, Block. block Blok, lagi, Bu. Servis. servis ya benar. Servis. Selanjutnya anak-anak juga sudah belajar ya bagaimana tahapan melakukan teknik dasar passing dan anak-anak juga sudah mempraktekkan ya, beberapa ada yang sudah baik dan beberapa juga masih ada yang kurang. Nanti Ibu harapkan gerakannya itu diperbaiki lagi ya di pertemuan kedua, kita perdalam supaya nanti tekniknya itu yang kita lakukan praktekkan hari ini lebih baik lagi di pertemuan kedua ya. Sebagai Iya, tindak Bu. lanjut ya untuk pembelajaran hari ini ya, Ibu ingin ya mengevaluasi ya sejauh mana anak-anak pemahaman anak-anak terkait materi yang Ibu berikan hari ini ya, sehingga Ibu memberikan tugas anak-anak untuk dikerjakan di rumah ya. Yang pertama tugas teori ya, anak-anak silakan mengerjakan tes formatif ya di LKPD ya, LKPD yang Ibu berikan di sini sudah terdapat linknya ya. Silakan nanti dikerjakan ini dengan cara mengklik link yang Ibu sediakan ini dari Google Drive ya. Kemudian juga Ibu berikan anak-anak tugas praktik ya untuk membuat video praktik teknik dasar passing bola voli, yang mana ketentuannya dalam membuat video nanti anak-anak gunakan seragam olahraga sekolah ya, supaya sama, jangan gunakan pakaian di rumah sehari-hari itu atau pakaian jalan-jalan, jangan ya, kita gunakan biar kompak pakai seragam olahraga sekolahnya. Kemudian durasi videonya itu tidak lebih dari 2 menit ya, maksimal berarti 2 menit. Silakan buat sekreatif dan semenarik mungkin. Nanti setelah jadi silakan dikirim melalui link Google Drive ini ya, atau bisa melalui nomor WA Ibu ya, atau bisa anak-anak kirim melalui WA, Japri pribadi atau melalui WA grup kelas, silakan ya.
Anak-anak sudah tahu kan WA Ibu? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Kalau belum nanti silakan ya ditanyakan dengan wali kelasnya. Bisa japri langsung dikirimkan atau bisa melalui Google Drive itu ya, mengklik link yang Ibu sudah sertakan di slide. Paham nak sampai Ya, sana? Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham terkait tugasnya atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak Paham, ya, jelas. sudah jelas ya Ibu rasa. Silakan nanti tugasnya ini dikumpulkan sebelum pertemuan kita yang kedua ya. Jadi hari ini pertemuan pertama kita. Minggu depan di hari yang sama kita pertemuan yang kedua. Jadi sebelum hari itu anak-anak harus sudah mengumpulkan tugas-tugasnya ini ya. Sudah mengerjakan tes formatifnya, berikut juga dengan tugas praktiknya ya, mengirim video itu. Sudah ya? Iya, Ibu. Baik. Iya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Coba deh kita yel-yel lagi sekali ya, supaya lebih semangat. Setelah ini silakan anak-anak lakukan, lanjutkan aktivitas anak-anak di rumah ya. Coba kita lakukan yel-yel dengan tepuk PPK. Kita ulangi, belum kompak ya. Ayo yang kompak dong, semangat ya. Ini sudah mau akhir pembelajaran ya. Sebentar sebelum kita akhiri, yel-yel dulu sedikit yang semangat ya. Tepuk PPK. Religiulitas, Religius, nasionalis, nasionalis, Mandiri, mandiri, gotong royong, royong, integritas. integritas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Pembelajaran kita akhiri. Setelah ini anak-anak silakan lanjutkan aktivitasnya lagi ya di rumah. Dan jangan lupa untuk dikerjakan Bu. tugas-tugas yang Ibu berikan. Ya, Bu. Baik, Iya, sebelum Bu. kita akhiri, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya untuk mengakhiri pembelajaran. Karena pembelajaran yang kita lakukan sudah diberikan kelancaran dan semoga materi apa yang anak terima hari ini, pembelajaran yang anak terima hari ini itu bisa bermanfaat ya untuk kehidupan anak-anak selanjutnya ke depannya. Oke, Ibu minta dari Nyoman Sunarto untuk memimpin kawan-kawannya berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Saya yang pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nyoman Sunarto sudah memimpin doa ya mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Ibu cukupkan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi.